خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kita menuntut ilmu, dalam kita membersihkan hati. Bagaimana hati ini merupakan salah satu yang paling berharga yang harus selalu berupaya untuk kita bersihkan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak, tetapi yang bermanfaat ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan tidak akan seorang memiliki hati yang selamat kecuali dia terus berupaya untuk membersihkan hati, berupaya untuk bisa menjadikan hatinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan, dan akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih membahas kitab Madarijus Salikin, kemudian diambil intisarinya yang berkaitan dengan amalul qulub, amalan hati, agar kita bisa mengambil banyak sekali manfaat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala masih dalam pembahasannya. Mana yang lebih utama? Seorang yang tidak pernah bermaksiat atau seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya dia iringi dengan taubat, dia iringi dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya, Imam Qayyim rahimahullah taala menyebutkan beberapa hujjah, dan Allah taala beliau lebih menguatkan pendapat yang kedua ini. Kemudian beliau mengatakan, fa idza aradallah bihadzal 'abdi khairan alqahu fi darbin kasarahu bihi wa 'arafahu bihi qadra wa kafa bihi ibadahu syarra wa nakasa bihi ra'san wastakhraja bihi min huda al-ujubi wal kibri wal minnah alaihi wa ala ibadihi fayakunu hadha dharbu anfa'u bihadha min ta'atin kathira fayakunu bimanzilatin syurbi dawa'i yastakhrija bihi adda al-udar kama qila bilisani hal bi qissati Adam wa khurujihi minal jannati binafsihi. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba tersebut kebaikan, Allah jadikan hamba tersebut melakukan kemaksiatan yang membuat dia benar-benar merasa tercabik-cabik hati, merasa bahwa dia merupakan hamba yang penuh dengan kesalahan, dan dengan dosa tersebut akhirnya dia mengetahui keadaan dirinya yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, dan dia mengakui bahwasanya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dia, niscaya dia berada di atas keburukan. Dan dengan dosa tersebut yang membuat dia tunduk kepadanya, yang membuat dia merasa bahwasanya tidak ada yang dia bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
hingga akan keluar dari hatinya sifat ujub, bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Begitu juga kesombongan dan juga merasa pantas dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kedudukan di hadapan hamba-hamba. Maka dengan itu dosa yang dia lakukan itu lebih bermanfaat daripada banyak sekali ketaatan. Sebagaimana seperti seseorang meminum obat yang dengan minum obat tersebut akan mengeluarkan penyakit-penyakit yang bersarang di dalam tubuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan pada lisanul hal, pada keadaan seorang hamba yang dianalogikan dengan kisahnya Nabi Adam alaihissalam saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dia dari surga karena sebuah dosa yang telah dia lakukan. Ya Adam, inna babtulituka bidam li'anni uhibbu an udhira fadli wa judi wa qarami ala man asani aw lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibun fayastaghfirullaha fayaghfiru lahum. Wahai Adam, sungguhnya aku memujimu dengan sebuah dosa, karena sungguhnya aku sangat senang aku menampakkan kepada engkau karuniaku, kedermawananku, dan juga kemuliaanku kepada siapa yang telah bermaksiat kepadamu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kalian berdosa atau kalau kalian tidak pernah berdosa sama sekali, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian. Kemudian Allah menggantikan kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ampunan. Kalau seandainya seorang tidak pernah berdosa, maka tidak akan tampak kasih sayang Allah, maka tidak akan tampak ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian dari mereka walaupun tidak sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada hadis bitaqah, ketika seorang yang datang di hari kiamat dengan 99 catatan keburukan. Satu catatannya sejauh mata, dan dia tahu dia tidak bertaubat dari hal tersebut. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang timbangan keburukannya berada di sebelah kiri, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya satu kartu bitaqah yang tulisannya kalimat la ilaha illallah. Pamalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 catatan amalan. Berarti di sini merupakan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba walaupun tidak bertaubat tapi dia memiliki tauhid, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Banyak tampaklah di sini jamaah sekalian kasih sayang. Tampaklah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Dengan seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, idza asamtuka wa asamtu banika min adz-dzunub fa ala man ajudu bihilmi wa ala man ajudu bi'afi wa maghfirati wa rahmati wa taubati wa ana tawwabur rahim. Wahai Adam, kalau seandainya aku menjaga engkau dan juga anak-anakku dari perbuatan dosa, kepada siapa aku memberikan kasih sayangku, kepada siapa aku memberikan ampunanku, kepada siapa aku akan memberikan taubat jika engkau dan juga anak-anakmu tidak ada yang berdosa kepadamu. Sedangkan aku Tawwabur Rahim,
Aku adalah dan Rabb yang maha menerima taubat. Tawab dalam bahasa Arab itu sifat muntahal jumu. Bukan saja taib, tapi tawab, banyak menerima taubat. Ar-Rahim, maha berkasih, sudah bisa. Seandainya manusia, anaknya Adam alaihissalam, tidak ada yang bermaksiat, bagaimana akan aku tampakkan? Bagaimana aku akan berikan kasih sayang dan juga pengampunan? Ya Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka khalaqtuha walakin ihbit ila daril mujahadah wabdhur bidaril taqwa wamtir alaihi sahaibal juhud faida ishtadda al-haqq wastaqlal fastawa ala suqihi fata'ala tahsuduhu. Wahai Adam, janganlah engkau merasa khawatir atau takut dengan perkataanku, keluarlah dari surga. Sebenarnya aku menciptakan engkau untuk tinggal di dalamnya, akan tapi engkau turun di sana untuk engkau bersungguh-sungguh, untuk menanam benih ketakwaan, dan airilah dengan awan-awan amalan. Ketika benih tersebut sudah mulai tumbuh, kemudian menghijau, kemudian siap untuk dipanen, maka saat itulah engkau akan memanen amalan-amalan yang engkau telah lakukan dari kebaikan. Ya Adam, dzanbun tadillu bihi ladaina ahabbu ilaina min ta'atin tudillu biha alaina. Wahai Adam, sebuah dosa yang membuat engkau akhirnya tertunduk, akhirnya merasa tidak ada yang dimiliki untuk dibanggakan di hadapan aku, itu lebih aku sukai daripada ketaatan yang membuat engkau bangga di hadapan, yang membuat engkau sombong, yang membuat engkau ujub terhadap amal. Wahai Adam, aninul mudhibi, rintihannya para pendosa, ahabbu ilaina min tasbihil mudilli, lebih aku cintai daripada tasbihnya orang-orang yang sombong hati. Alangkah indahnya perkataan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, ya Ibnu Adam, diskusi yang pernah kita bahas, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubani. Ya Ibnu Adam, law balagat dhunubuka 'ala as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya Ibnu Adam, law ataituka bi qurabil ardi khataya, law lakitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani bi qurab la tusyriku bihi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, ini adalah hadis qudsi riwayat dari Imam Tirmidzi dari Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosamu, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa yang telah kau lakukan. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh langit karena banyaknya, ketika ditumpuk, ketika memenuhi sampai menyentuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan datangkan yang semisal itu pula pengampun. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau bertemu denganku nanti di akhirat, biqurabil ardi khataya, sebanyak dunia ini engkau penuhi dengan kemaksiatan, engkau penuhi dengan perlakuan yang telah keluar dari batasan, kemudian engkau bertemu denganku tidak menyekutukan aku sama sekali, maka aku akan datangkan kepada engkau juga sepenuh bumi juga ampunan. Ini merupakan hadis yang seharusnya jamaah sekalian menjadi renungan bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Penerima taubat,
Allah Subhanahu wa taala sangat berkasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya jamaah sekalian jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah kita merasa dosa kita sudah banyak. Jangan sampai syaitan membuat seseorang akhirnya terjerumus ke dalam maksiat dengan maksiat yang lebih dalam, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia ketika dikatakan engkau itu sudah terlampau banyak melakukan dosa, sekalian saja sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana kisahnya Bani Israel, salah seorang dari Bani Israel yang membunuh 99. Ketika dikatakan oleh ahli ibadah, sudah engkau 99 masih minta taubat, nggak ada taubat bagimu. Maka si pembunuh ini mengatakan, kalau memang sudah tak ada taubat lagi, sekalian aja aku bunuh kau biar nafslah. Menjawab, syaitan. Udah kalau sekalian katanya udah kan taubat, sekalian aja udah pas biar 100. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada dia secerca harapan. Masih ada gejolak dalam hatinya, ya Allah, aku ingin kembali kepadamu. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang yang alim. Kemudian sang alim ini mengatakan, yuhaluka bainaka wa bainallah, apa yang akan menghalangi engkau daripada taubat kepada Allah? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau telah membunuh 100 nyawa. Tapi dengan syarat, kata sang alim ini, engkau tinggalkan apa? Engkau tinggalkan tempat tinggal yang sekarang engkau tempati. Karena itu adalah tempat buruk. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berinteraksi, kita tidak bermuamalah dengan manusia yang mereka akan marah saat kita mengulangi kesalahan kepadanya 5 kali, 10 kali, bahkan 100 kali. Tapi kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang lagi Maha Penyayang, yang menerima taubat hamba-hambanya. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa yang telah dia lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun dan bertobat kepadanya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan yang sangat indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menunjukkan kata beliau, ketika seseorang melakukan kemaksiatan kemudian dia bertobat, bisa jadi orang tersebut menjadi tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang selanjutnya, atau pembahasan yang selanjutnya masih dalam bab taubat atau taubatun nasuh wa haqiqatuha. Allah begitu kata beliau, bagaimana seseorang dikatakan taubat nasuh, taubat yang benar-benar murni, taubat yang benar-benar tulus. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yuhdillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka antal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kesalahan yang telah kalian lakukan dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah, di hari di mana Allah tidak akan menghinakan, tidak akan merendahkan para nabi dan orang-orang yang beriman. Faja'ala wiqayat asy-syarri as-sayyi'at wa huwa takfiruha bi zawali ma yakrahu al-'abdu wa dukhul al-jannah wa huwa husulu ma yuhibbu al-'abdu manutan bi husuli taubatin nasuh. Dan beliau, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang dari akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba
dengan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang membuat seorang hamba akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia benci, yaitu dia mendapatkan balasan dari keburukan yang telah dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga yang sangat disenangi oleh seorang hamba. Disebabkan apa? Disebabkan taubat nasuha, taubat yang tulus yang dilakukan oleh seorang hamba. Faqad ikhtalafat ibaratu salaf anha wa marju'ah ila syai'in wahid. Faqala Umar bin Khattab wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma at-taubatun nasuh an yatuba min adz-dzamb thumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i. Para ulama salaf terdahulu berselisih pendapat tentang makna dari taubat nasuh. Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berpendapat bahwasanya taubat nasuh, taubat yang tulus ya, adalah seseorang yang bertaubat dari sebuah dosa kemudian dia tidak kembali melakukannya, sebagaimana air susu tidak akan kembali pada dada atau pada air susu ibunya. Qala Muhammad bin Ka'ab al-Quradi yajma'uha arba'atu asya. Adapun Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, salah seorang tabi'in rahimahullah taala, beliau mengatakan taubat nasuh itu terdiri dari 4 hal. Al-istighfaru bil lisan, wal iqla'u bil abdan, wa idmaru tarkil audi bil janah, wa muhajaratu sayyi'il ikhwan. Adapun Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, beliau mengatakan ada 4 unsur seseorang dikatakan telah bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang tulus. Yang pertama istighfar, meminta ampun dengan lisannya. Yang kedua, dia berupaya melepaskan maksiat dari badannya. Kemudian yang ketiga, dia mengazam di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi dari dosa yang telah dia lakukan. Dan yang keempat, kata beliau, muhajaratu sayyi'il ikhwan, menghajar, meninggalkan teman-teman yang buruk. Ini 4 unsur jamaah yang dikatakan taubatan nasuh. Namun sekali lagi katanya sangat indah dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, al-istighfaru bil lisan, wal iqla'u bil abdan, wa idmaru tarkil audi bil janah, wa muhajaratu sayyi'il ikhwan. Istighfar dengan lisan, kemudian yang kedua membersihkan maksiat dari tubuhnya, maksudnya meninggalkan dia dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, dia azamkan di dalam hati, dia tekadkan dalam hati untuk tidak kembali kepada maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, meninggalkan teman-teman yang buruk. Karena kalau masih bergaul dengan teman-teman yang buruk, bisa jadi apa jemaah? Dia tapi ada pada kisah ini 2 hal yang bisa menjadi, atau 2 kisah yang bisa kita ambil pelajaran jamaah. Ada yang pernah datang kepada Ustaz Firanda kemudian menyampaikan, dahulu dia adalah seorang yang saleh. Kemudian pada Allah, dia harus pergi bersama teman-temannya untuk dinas keluar kota. Jamaah sekalian, teman-temannya karena pergi keluar kota seolah-olah dunia milik mereka. Mereka sewa pelacur jamaah yang mereka sedang di dinas. Tapi ada seorang ini, masya Allah jamaah, masih istiqomah. Dia tidak mau mengikuti teman-temannya 1, 2 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kata seminggu gak kuat jamaah. Teman-temannya selalu memberikan kepada dia, oh udahlah sekali 2 kali gak apa-apa, apalagi kau di luar kota gak ada yang tahu, istrimu juga di rumah.
Kenapa jamaah? Akhirnya orang ini menyewa juga pelacur dan bersih. Hai jamaah, hati-hati dengan teman yang satu kisah lagi yang disebut oleh Syekh Allah Ta'ala. Beliau bersama teman-temannya pergi ke sebuah keluar kota. Jadi Anda bersama keluarganya, kita temannya sekitar bertiga atau berempat. Dan katanya teman-temannya ini semuanya orang kaya. Pakainya apa? Alphard katanya. Nyewa 2 kamar ya. Satu kamar untuk saudara sama keluarganya, satu kamar lagi sama teman-temannya 3 orang. Malam-malam jemaah ada yang ketok. Ketika diketok, pas dilihat apa? Salah seorang pelacurnya. Kemudian dengan dustanya dia mengatakan, saya dapat foto kamar ini yang pesan. Jam 3 malam. Dan kata yang buka pintunya ini ya, kalau seandainya saya sendiri bisa jadi saya akan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Tapi alhamdulillah di dalam kamar ada siapa? Kawan saya yang soleh. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Qadir Al-Qurani rahimahullah taala, di antara unsur yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin taubat nasuh apa? Tinggalkan teman-teman yang kalau tidak teman itu akan terus menjeluh. Qultu an-nashu fi at-taubati yatadammanu thalathata asya'. Yang baik kemudian menyebutkan secara lebih terstruktur. Jika beliau telah menyebutkan perkataan para ulama salaf, beliau akhirnya menyimpulkan bahwasanya an-nusuk, ketulusan di dalam taubat itu tergabung dengan 3 hal. Al-awwal ta'mimu jami'i dzunub wa istighraquha bihaitsu la tad'u dzamban illa tanawalathu. Yang pertama kata beliau, seorang yang bertaubat dengan taubat nasuha adalah ketika dia bertaubat dari seluruh dosa yang telah dia lakukan. Yang tidak ada satupun dosa kecuali dia bertaubat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, ijma'ul azmi wa sidqi bi kulliyatihi 'alaiha bihaitsu la yaqwa indahu taraddud wa la talawwum wa la intidar bal yajma'u 'alaiha kullu iradatihi wa 'azimatihi mubadiran biha. Yang kedua, mengumpulkan tekad dan jujur serta tulus apa yang ada dalam hatinya, bahwa tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi penyesalan. Begitu juga penunda-tundaan taubat. Dia kumpulkan seluruh iradah dalam hatinya, keinginan dalam hatinya, bahwasanya saya harus bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa. Tidak ada yang dia tinggalkan. Semua dosa yang dia ketahui, maka dia berupaya dalam hatinya, berazam, bertekad untuk tidak melakukan kembali apa yang telah dia lakukan dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga kata beliau, takhrisuha minasyawaib wal ilal al-qadiha fi ikhlasiha wa wuqu'iha bi mahdil khawfi min Allah ta'ala wa khasyati war raghbati fi ma ladayhi war rahbati fi ma inda la kaman yatubu li hifdzi jahihi wa hurmati wa mansibihi wa riyasati aw li hifdzi halihi aw hifdzi quwwatihi wa malihi aw istid'a hamdin nas aw al harbi min dhammihim aw li alla yatasallat alaihi as-sufaha aw li qada'i nahmatihi min ad-dam aw li iflasihi wa ajzihi wa nahwi dzalika min al-ilal allati taqdahu fi sihhatiha wa khulusiha lillah. Yang ketiga kata beliau,
mengikhlaskan, membersihkan dari segala hal di dalam hatinya, penyakit-penyakit yang menjauhkan dirinya dari bertaubat secara ikhlas, murni karena ingin bertaubat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya karena benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena benar-benar ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah dari ampunan dan juga surga. Dan dia benar-benar merasa apa jemaah? Ar-rahbah mimma indahu. Benar-benar merasa khawatir kalau seandainya dia tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari surga. Bukan seseorang yang bertaubat karena untuk menjaga kedudukannya atau kemuliaannya. Sebagian jamaah dia ingin bertaubat, tujuannya bukan karena Allah. Saya bertaubat agar kedudukan saya masih tinggi di hadapan manusia. Atau kalau saya bertaubat, semoga dengan ini manusia masih memberikan kepadaku jabatan. Atau dia ingin menjaga keadaannya. Misalnya dia seorang tokoh, seorang yang memiliki kedudukan. Karena keadaannya, kalau seandainya dia terus bermaksiat, kemudian orang tahu apa yang dia lakukan, niscaya akan menurunkan kedudukannya. Akhirnya dia bertaubat. Atau dia bertaubat karena hanya ingin menjaga kekuatannya dan juga hartanya. Sudah, saya tidak mau lagi minum khamar misalnya, atau saya tidak mau lagi berzina. Karena apa? Nanti uang saya habis. Atau saya menjadi lemas misalnya jemaah. Atau dia ingin bertaubat tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, kemudian akhirnya bertaubat. Atau kata beliau, agar lari dari celaan manusia. Saya bertaubat agar manusia lagi tidak mengejek saya sebagai peminum khamar misalnya, atau misalnya sebagai apa? Pezina. Saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bertaubat dengan tujuan agar orang-orang bodoh tidak lagi menguasai dirinya. Atau dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tujuannya agar dia mendapatkan manfaat dari perkara dunianya. Atau dia bertaubat kepada Allah karena memang kelemahannya jemaah, karena memang dia tidak mampu lagi. Ada sebagian seorang yang bertaubat karena apa? Sudah uzur jamaah, udahlah, karena anak sudah tua, udah anak gak mau lagi bermaksiat. Udah tua, udah gak mampu lagi bermaksiat sebagaimana dilakukan di masamu muda. Ada yang seperti itu jamaah. Wanah bidzalika. Dan yang semisalnya dari tujuan-tujuan seorang bertaubat bukan karena ingin ikhlas, murni karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin mendapatkan surga karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata beliau, ini yang paling penting, bahwasanya seseorang bertobat harus benar-benar dia murni, dia tulus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan adabnya dan ingin mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala surganya. Fali ahli dunubi thalathatu anhar idamun yatatahharuna biha fid dunya fa illam tafi bi tuhriru fi nahdil jahim yaumal qiyamah. Kata beliau, orang-orang yang berdosa itu memiliki 3 sungai yang sangat besar yang dia bisa membersihkan dirinya di dunia. Tapi kalau dia tidak bisa membersihkannya di dunia, maka siap-siap dia akan dibersihkan di mana? Di neraka jahanam pada hari kiamat. Yang pertama, nahrut taubatin nasuh, sungai bertaubat yang nasuha, bertaubat yang tulus. Itu yang pertama. Sungai yang kedua, nahrul hasanah al-mustaqriqah li azwaril muhitati biha, sungai kebaikan, amalan-amalan kebaikan
yang membuat dosa-dosa yang telah dia lakukan akan hilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman terakhir bil ayatnya innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan, akan menghilangkan apa? Kemaksiatan. Dan yang ketiga, kalau yang pertama dia masih tidak mau bertobat, yang kedua masih malas untuk melakukan amalan soleh, yang ketiga ada sungai di dalam kehidupan dunia ini untuk menghapuskan dosa. Itu apa? Nahrul maqsaibil azimah al-kafir. Sungai bencana atau musibah yang besar. Jadi terkadang manusia tidak bisa diingatkan, tidak mau bertobat kecuali akhirnya Allah berikan kepada dia ujian berupa musibah. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, musibah yang sedang dirasakan oleh saudara-saudari kita di Aceh, di Sumatera Utara, atau di Sumatera Barat, Padang dan sekitarnya itu sebagai penghapus dosa bagi mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik ya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hasanat, kebaikan saat mereka bersabar, saat mereka menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi jamaah kita menganggap itu merupakan musibah, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karunia. Misalnya mungkin motornya akhirnya tenggelam dalam lumpur, Anda berusaha lihat bagaimana jamaah ini setengah masjid itu lumpur semuanya kan. Jadi orang-orang sudah bisa naik ke atasnya. Kalau banjir, air bisa ini lumpur jemaah. Setengah masjid atau satu motor ya, mungkin setengah meter lebih. Motor sampai tenggelam. Itu bagaimana ngeluhnya jemaah? Belum yang rumahnya 2 meter itu semua lumpur. Bukan air. Kalau kita banjir kemarin masih air ya. Walaupun meninggalkan lumpur yang kita bisa bersihkan. Enggak, ini benar-benar tanah Jawa. Seperti dikubur. Maka ini bisa jadi merupakan sebuah apa? Nahrul sungai agar mereka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa. Dan kehidupan dunia ini ada kehidupan yang kalau seandainya bisa terhapus apa yang telah dilakukan dengan musibah tersebut, tinggal mulus masuk ke dalam surga. Nah, sudah masuk waktu Isya belum jemaah? Makanya kalau kita benar-benar merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, niscaya kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa atau yang dirasakan oleh seorang muslim itu dibaliknya adalah dibaliknya ada karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan. Ma asaba min muslimin min hammin wala hazanin hatta asyaukatun yushikuha illa kafarat biha min khataya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah seorang muslim mendapatkan sebuah kesedihan atau kegalauan atau apa yang ada dalam hatinya dari kekhawatiran, sampai kata Nabi SAW, sebuah duri yang menusuk badannya atau tangan atau kakinya, kecuali itu menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kata beliau, fa'idha arada bi abdihi khairan adkhalahu ahada hadil anhari thalatha fa warada al-qiyamah thayyiban tahiran falam yahtaj ila an-nahri rabi. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan biarkan dia masuk ke dalam salah satu dari 3 sungai tadi. Ima dia bertaubat masuk, atau dia melakukan amalan saleh yang akan menghapus amalan keburuk, atau yang ketiga Allah berikan kepadanya ujian berupa musibah. Hingga nanti ketika di hari kiamat dia tidak perlu lagi
masuk ke dalam sungai yang keempat yang akan membuat dia tersiksa. Karena surga ini tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang sudah bersih. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala firman, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya kepada surga dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sampai kepada pintu surga. Ketika mereka sudah sampai kepada atau di depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, dan saat itu pintunya sudah terbuka. Karena Nabi SAW yang pertama kali mengetuk pintu surga dan memintakan dibuka. Faqala lahum khazanatuha, maka berkatalah salah satu dari penjaga surga, "Tibtum, assalamu alaikum, selamat kalian dari adab neraka." Tibtum disebabkan kalian sudah bersih dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali semuanya sudah bersih. Kalau belum bersih maka belum diizinkan masuk ke dalam. Maka 3 sungai ini jamaah kita masih bisa mengusahakan. Yang pertama dan yang kedua tentu itu lebih mudah oleh manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik daripada yang ketiga. Dia harus menunggu mendapatkan musibah. Betul gak jemaah? Dia masih bisa mengusahakan taubat nasuha, masih bisa diusahakan enggak? Amal soleh bisa. Maka 2 hal ini jamaah kita usahakan. Jangan sampai kita akhirnya baru mendapatkan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala ingat. Kata salah seorang yang di Aceh, katanya selama 36 tahun anak hidup baru pertama kali melihat yang seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan lebih parah dari tsunami. Kalau tsunami masih bisa masuk akses bantuan, sekarang benar-benar terputus. Berapa desa benar-benar terputus jalan, tidak bisa masuk sama sekali. Sebagian dari mereka meninggal kelaparan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengukur kita dengan musibah. Makanya banyak bertaubat dan melakukan amalan. Nah, sudah masuk ke kisah dalam hadis itu.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على Bapak sekalian jemaah salat maghrib, salat isya Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa taubatul abdi ila Allah taala mahfufatun bi taubati min Allah alaihi qablaha. Taubatnya seorang hamba kepada Allah itu senantiasa diliputi sebelumnya taufik untuk bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taubati minhu ba'daha, dan taubat darinya setelahnya. Fa taubatuhu baina taubataini min Allah. Taubatnya seorang hamba sebenarnya dia berada di antara dua taubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sabiqatin wa lahiqah. Taubat yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Fa innahu taba alaihi awwalan idzan wa taufiqan wa ilhaman. Taubat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yaitu di awal dia memberikan taufik. Dia memberikan izin dan memberikan ilham kepada hamba tersebut untuk bertaubat. Fatabal 'abd, hingga selanjutnya hamba itu bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya pada keadaan yang selanjutnya, yaitu penerimaan, dan juga setelah melakukan taubat hamba tersebut Allah terima, kemudian Allah berikan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 117 dan 18, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat untuk Nabi dan juga kaum Muhajirin dan Ansar yang telah mengikuti Rasulullah SAW di sa'atil usrah, di waktu yang sangat saat itu sulit. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, padahal sebelumnya membuat hati-hati sebagian dari orang-orang yang beriman itu berada di atas ketergelinciran. Tsumma taba 'alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi mereka. Jadi taubat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah taufik kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman dari kalangan Muhajir dan Ansar
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua, tsumma taba alaihim, adalah penerimaan dari taubat. Innahu bihim raufur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sangat berkasih sayang dan sangat lembut, sangat santun dan maha penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi taubat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah dua hal. Yang pertama, taufik seorang hamba untuk bertaubat, dan itu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepadanya. Dan yang kedua adalah bentuk penerimaan taubat. Karena tidaklah seorang bertaubat kecuali itu murni taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati jamaah sebagian, karena tidak katakan banyak, dari orang-orang yang bermaksiat, dia tidak mau bertaubat, bahkan hingga akhir hayat dia tidak mau bertobat. Bahkan sebagian dari mereka juga maksiatnya dia ucapkan di penghujung nafas, karena dia tidak mau bertobat, hingga akhirnya menjadi su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian kata beliau, wal 'abdu tawwabun, Allahu tawwabun, fa taubatul 'abdi ruju'uhu ila sayyidihi ba'da al-ibah, wa taubatur rabbi nau'ani, idzun wa taufiq wa qabulun wa i'tidal. Hamba adalah sang pelaku taubat. Wallahu tawwabun, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi taubat. Fa taubatul 'abdi, taubatnya seorang hamba kembalinya kepada sayyidnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada majikannya setelah dia kabur. Nah, orang yang bertaubat akhirnya dia kembali dari tadinya dia kaburnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu terdiri dari dua. Sebagai yang tadi saya sebutkan, yaitu Allah mengizinkan dia untuk bertaubat, kemudian memberikan taufik. Kemudian yang kedua, qabulun wa i'tidal, Allah menerima taubat hamba tersebut dan memberikan balasan berupa surga bagi mereka yang bertaubat. Dan kata beliau, wa taubatu laha mabda'u wa muntaha, taubat ini memiliki awal dan juga memiliki akhir. Famabda'uha ar-ruju'u ila Allah, awalnya seseorang kembali kepada Allah, bisuluki siratihil mustaqim, untuk dia meniti jalan yang lurus, alladzi nasabahu li ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada hamba, musilan ila ridwani, yang siratal mustaqim tadi, jalan yang lurus tadi akan mengantarkan kepada keridhaannya. Wa amarahum bisulukihi biqaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk berjalan di atasnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka hendaklah kalian menitinya, hendaklah kalian berada di atas jalan siratal mustaqim tadi, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti atau berbelok as-subul kepada jalan-jalan yang lain yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, hingga kalian tercerai-berai, hingga kalian tersesat dari jalan yang lurus. Wa nihayatuha ar-ruju' ilaihi fil ma'ad, dan akhirnya dari taubat tersebut jamaah kembali kepada Allah nanti di hari pembalasan. Wasuluku siratihi alladzi nasabahu musilan ila jannatihi, dan dengan jalan tersebut yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surganya. Faman raja'a ila Allah fi hadhihi dar taubah, raja'a ilaihi fil ma'adi bit tawakkal. Ini perkataan yang indah ya jemaah sekalian dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Siapa yang kembali kepada Allah
di dalam kehidupan dunia ini dengan bertaubat, maka dia akan kembali kepada Allah nanti di hari kiamat menuju surganya dan menuju balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk bertaubat di dunia, maka segerakan jemaah. Karena siapa yang memanfaatkannya, siapa yang melakukannya dalam kehidupan dunia ini, niscaya dia akan bertemu dengan Allah, akan kembali kepada Allah, mendapatkan surga dan juga balasannya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat indah yang dari Al-Imam Qayyim rahimahullah taala tentang taubat nasuh. Berapa menit lagi jamaah? Ayo kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang maksud. Masih bisa beberapa menit pada mungkin jamaah ada yang ingin bertanya di sini atau bertanya. Kalau taubatnya karena terpaksa Nah, sebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah taala tadi, di antara taubat yang tidak termasuk taubat nasuha adalah dia bertaubat karena dia sudah tidak mampu lagi melakukan kemaksiatan. Kalau di dalam hatinya Pak masih ada keinginan untuk maksiat, misalnya maaf, dia biasanya minum khamar atau pergi ke diskotik, dulu besoknya dia dalam hatinya dia masih ingin kalau Allah berikan kesembuhan atau kalau saya sembuh misalnya, saya akan kembali lagi melakukan kemaksiatan, maka bisa jadi dia taubatnya tidak diterima karena dalam hatinya masih ada keinginan untuk kembali. Tapi karena bisa jadi jamaah, ini keadaan yang kedua, seseorang lumpuh, kemudian dia akhirnya menerima, dia akhirnya bersabar, kemudian justru dengan kelumpuhannya dia ini akhirnya membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bertobat, dia ingin menghindarkan seluruh kemaksiatan yang telah dilakukan di masa yang lalu. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat, karena dalam hatinya dia ingin melepas, dia ingin meninggalkan kemaksiatan yang telah dia lakukan, sebagaimana yang pernah terjadi salah satu kisah yaitu Syekh Bani Mahid. Lupa nama depannya, Syekh Muhammad atau Syekh Ahmad, yang sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu akhirnya wafat. Beliau kejadiannya beliau durhaka kepada kedua orang. Ingat akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, belum. Tapi alhamdulillah masih bisa berbicara, masih bisa melihat. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk menjadi dai yang memberikan nasihat kepada anak-anakmu muda. Banyak di antara anak-anak muda di Arab Saudi akhirnya bertaubat karena dia akhirnya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kesempatan keadaan lumpuh tersebut untuk bertaubat, malah membuat dia mendapatkan banyak sekali kebaikan Allah taala. Nah, ada lagi jemaah. Sudah ada, kita cukupkan ya. Tuhan Allah yang dikasih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.